warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahillazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur atas limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari yang penuh berkah ini kita dapat bertatap muka menjalin tali silaturahmi dalam kegiatan pengajian kita, yaitu pengajian Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Meski secara virtual, semoga tidak mengurangi khidmatnya kegiatan kita pada hari ini. Dan kami berdoa semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian menjadi amal ibadah dan juga mendatangkan keberkahan dan kemuliaan kepada kita semua. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini kami selaku pembawa acara pada kegiatan kita pada pagi hari ini mengucapkan rasa hormat kami dan terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada pengajian kita pada pagi hari ini, yang mana peserta pengajian kita pagi hari ini terdiri dari Yayasan Muslim Jambi dan juga dari Bapak Ibu guru baik TK maupun SD, dari staf, karyawan Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Dan alhamdulillah telah hadir juga di tengah-tengah kita Ketua Jamiah baik dari TK maupun SD Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Dan juga alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir pemateri kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Zuhad Masduki MAG. Insyaallah nanti Al-Mukarram Ustadz Zuhad Masduki akan menyampaikan materi kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk keberkahan acara kita pada hari ini dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa, yang mana untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini kami mohon kesediaannya kepada Bapak Elvis Priyadi. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu anna anta Allah la ilaha illa anta ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa lafwa minal hisab. Ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya zal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
وصلى الله سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Elvis Priyadi yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya yaitu acara inti yang mana pada kali ini materi kita pada hari ini yaitu esensi iman dalam kehidupan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Haji Ustadz Masduki MAG. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kita hormati Ketua Pembina Yayasan Muslim Jambi, Bapak Komjen Pol Dr. Andes Lutfi Lubihanto, Ketua Umum Ibu Arijani Lasmawati MPSI Psikolog, Kepala Sekolah SD Al-Azhar 57 Jambi, Ibu Hajmia Puswika, dan seluruh keluarga besar Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan kajian Islami virtual kita. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah esensi iman dalam kehidupan. Pertama, mari kita lihat dulu apa itu definisi iman. Para ulama klasik sudah merumuskan iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Pembenaran dengan hati, ikrar dengan lisan, pernyataan dengan lisan, dan pelaksanaan dengan anggota badan. Jadi ada 3 sisi iman. Tasdik dengan qalbi, sikap pembenaran dengan hati nurani. Kemudian kita ikrarkan dengan lisan. Yang ketiga adalah kita laksanakan dengan anggota badan kita. Jadi 3 ini tidak bisa dipisahkan. Inilah yang dinamakan dengan iman. Jadi kalau salah satu di antara itu tidak terlaksana, maka imannya itu belum sempurna. Imannya belum beneran. Jadi iman bukan sekedar percaya. Percaya kepada Allah itu belum tercakup secara keseluruhan. Coba kita lihat salah satu pembuktiannya bahwa iman tidak hanya sekedar pengetahuan. Dalam kisah penciptaan Adam, setelah Adam itu selesai diciptakan oleh Allah, maka Allah kemudian berfirman di surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami Allah berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka sujud kecuali iblis, atau tetapi iblis tidak. Dia enggan dan menyombongkan diri, dan dia termasuk golongan orang-orang kafir. Coba kita lihat, iblis diberi label kafir, bukan iman, bukan mukmin. Padahal iblis ini
dialog sama Allah dalam cerita sebelumnya. Dialog sama Allah Subhanahu wa taala dan dia mengakui Allah itu. Nah, tetapi karena dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka iblis dicap sebagai tidak beriman. Dia termasuk orang kafir. Nah, jadi sisi pengamalan ketaatan kepada Allah tidak dilaksanakan oleh iblis. Oleh karena itu, dia masuk dalam kategori kafir. Nah, jadi semua orang yang hanya sekedar mengetahui Allah, pengetahuan tentang Allah, tetapi dia tidak melaksanakan tuntunannya, maka dia juga bukan orang mukmin. Imannya tidak dilaksanakan secara sempurna. Nah, dia masuk kategori kafir. Yang kedua, misalnya, kita ketemu di surat Az-Zumar ayat 38. Allah berfirman, "Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunnallah." Kalau orang-orang kafir itu ditanya, orang-orang musyrik Mekah itu ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti akan berkata, penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang musyrik itu tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam bidang tauhid. Nah, jadi mereka tidak menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak masuk kategori mukmin, orang yang beriman. Jadi iman bukan sekedar mengetahui Allah, pengetahuan tentang Allah itu atau mengakui Allah. Tidak cukup hanya sampai di situ, tetapi harus didukung oleh pengamalan menyangkut tuntunan-tuntunan yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Siapapun yang tidak melaksanakan, maka esensi imannya tidak terlaksana pada dirinya itu. Nah, ini yang harus kita sadari bersama. Maka tiga hal tadi dalam definisi itu harus betul-betul kita laksanakan. Tasdik bil qalb, sikap pembenaran dengan hati, kemudian iqrar dengan lisan, kemudian yang ketiga pengamalan dengan anggota badan. Maka iman itu bukan sekedar percaya. Nah, tapi kata yang paling tepat untuk menerjemahkan iman itu adalah percaya dan mempercayai. Percaya dan menaruh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya dan mempercayai. Jadi kalau mempercayai itu berarti menjalankan tuntunan-tuntunan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini terjemahan dari kata tasdik tadi ya, terjemahan dari kata tasdik. Selama ini kita kan hanya menerjemahkannya percaya kepada Allah. Nah, jadi harus ditambah percaya dan mempercayai. Nah, tuntunan-tuntunan Allah yang harus kita jalankan itu banyak. Kita bisa menggunakan frame rukun iman yang 6. Pertama, rukun iman yang 6 itu adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada para nabi. Keempat, iman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, ini. Sekarang judul kita hari ini kan esensi iman dalam kehidupan. Lalu rukun iman yang 6 itu apa hubungannya dengan kehidupan kita? Membawa kepada kehidupan yang seperti apa? Kepercayaan kepada rukun iman yang 6 ini atau iman ini. Dampaknya secara sosial dalam kehidupan masyarakat itu seperti apa? Ini yang harus kita jelaskan hari ini. Iman kepada
malaikat, apa dampaknya? Kalau kita iman pada malaikat itu artinya kan kita yakin bahwa Allah itu menugasi malaikat, salah satu tugasnya adalah untuk mencatat amal perbuatan manusia. Nah, sehingga dengan kesadaran ini, kita itu amalnya dicatat oleh para malaikat, maka kita akan hati-hati. Dan kita tidak akan sembrono dalam kehidupan, lalu melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Karena kalau kita sampai melakukan, itu mesti kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari pembalasan nanti. Nah, jadi pemberitahuan Allah kepada kita tentang adanya tugas malaikat yang mencatat amal perbuatan kita ini akan menjadi kontrol pada kita semua agar kita selalu berjalan pada rel yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara garis besar adalah seperti itu. Jadi kita terima kasih sekali kepada Allah karena sudah diberitahu. Kalau kita tidak diberitahu, nah ini jadi masalah bagi kita semua. Kita bisa sembrono di dalam kehidupan. Sudah diberitahu saja masih banyak orang yang sembrono dalam kehidupan ini. Sehingga dengan ringan, dengan mudah mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam berbagai bidang. Lalu apalagi? Kepercayaan kepada hari akhir. Nah, di antara yang diinformasikan Allah tentang hari akhir itu apa? Kita nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hasil hisab itu akan menentukan kemana kita akan pergi. Apakah kita mau pergi ke surga atau kita mau pergi ke neraka. Dan rukun iman yang paling pokok itu dua. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Dan dalam hadis-hadis Nabi dalam Quran yang banyak disebut hanya dua ini karena ini yang paling pokok. Kalau iman kita kepada dua ini sudah benar, maka betul-betul akan membimbing kita menjadi manusia-manusia yang baik dalam kehidupan di dunia ini. Dan itulah nanti akan menguntungkan kepada kita sendiri dan juga menguntungkan kepada masyarakat secara luas. Nah, misalnya dalil yang hanya menyebut dua itu. Di Quran kita ketemu misalnya surat Al-Baqarah ayat 62. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amilas sholihat falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Coba tidak tanya dua kan? Man amana billahi wal yaumil akhir. Tidak berarti bahwa rukun iman hanya dua, tetap 6, cuman yang paling pokok dua. Maka ini yang sering disebut di dalam Al-Quran. Di dalam hadis Nabi misalnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jaruhu. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia tidak mengganggu tetangganya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairon aw liyasmut. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia bertutur kata yang baik dan atau lebih baik diam. Jadi kalau tidak bisa bertutur kata baik, lebih baik diam. Nah ini kalau kita kontekstualisasikan sekarang di era medsos, kalau kita menulis di medsos juga tulislah ungkapan-ungkapan yang baik. Kalau tidak bisa nulis yang baik, lebih baik tidak usah nulis. Kalau nge-share informasi-informasi ya informasi yang baik. Kalau tidak, lebih baik tidak usah nge-share. Nah, karena itu nanti justru akan menimbulkan masalah, membuat orang lain juga terjerumus ke dalam kesulitan, terjerumus ke dalam kehidupan yang tidak baik. Karena dampak buruk dari share-sharean yang isinya tidak baik tadi itu. Nah, jadi tutur kata bukan hanya ujaran, bukan hanya ucapan, tapi sekarang lebih banyak dalam bentuk kiriman informasi lewat media sosial itu, WhatsApp,
SMS dan lain sebagainya, karikatur dan sebagainya itu. Nah, jadi terjemahan dari falyakul khairan adalah itu secara lebih luas. Nah, oleh karena itu kalau kita betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir seperti itu, betul-betul kita akan terbimbing dan kita selalu akan berjalan pada garis yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, ini saya kira bahasan yang sangat penting untuk kita hari ini. Karena ini menyangkut kehidupan kita sekarang di dunia ini. Sesuai judulnya tadi, esensi iman dalam kehidupan. Mari kita sekarang bahas apa itu qada dan qadar. Sebenarnya 3. Qada, qadar, dan ikhtiar. Kalau menurut definisi lama, kita kan mengenal 2 definisi. Menurut definisi lama itu, takdir itu dirumuskan begini. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta amal perbuatan manusia, yang baik maupun yang buruk. Dan semuanya sudah ditulis di Lauh Mahfuz sebelum manusia itu diciptakan. Semua atas kehendak dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah itu ridho dengan keimanan dan ketaatan dan menjanjikan keduanya itu surga. Tidak ridho dengan kekufuran dan kemaksiatan dan mengancam keduanya itu dengan siksa. Takdir itu rahasia Allah. Tidak ada yang diberitahu, baik malaikat maupun para nabi. Dan manusia tidak boleh mendalami masalah takdir itu dengan menggunakan akal, menggunakan logika. Ini konsep lama. Nah, tapi kalau konsep ini kita ikuti, ini kita cenderung fatalistik. Manusia tidak memiliki kebebasan memilih. Manusia tidak memiliki kebebasan berkehendak. Coba kita lihat tadi. Keyakinan bahwa Allah itu pencipta amal perbuatan manusia. Jadi amal perbuatan manusia, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu ciptaan Tuhan. Diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, lalu diletakkan pada manusia. Sehingga manusia bergerak itu semata-mata karena disetel, karena disetting oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, kita tidak punya kebebasan memilih kan kalau begini. Nah, gitu. Semua atas kehendak Allah. Nah, semua atas kehendak dan iradahnya Allah itu tadi. Nah, jadi kalau ini yang kita pahami begini ya jadi masalah. Dan semuanya sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Jadi semua yang mau kita lakukan itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kita tidak bisa keluar dari catatan itu. Sekarang kita lagi kajian. Sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz. Setelah kajian selesai kita kemudian mau apa? Sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz. Besok kita mau apa? Nah, semua sudah ada catatannya. Yang terjadi pada manusia adalah apa yang tertulis di Lauh Mahfuz itu. Nah, kalau begini kan kita ini hanya kayak wayang yang dimainkan oleh dalang, toh. Kita hanya seperti layangan, layang-layang yang dimainkan oleh anak-anak yang bermain layang-layang itu. Nah, ini konsep ya. Yang saya katakan tadi, ini definisi yang dirumuskan oleh manusia, ya, oleh manusia zaman klasik, oleh ulama zaman klasik. Nah, sekarang kita ketemu definisi yang kedua. Definisi yang kedua itu dirumuskan oleh salah satu pakarnya, Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ulama yang sangat terkenal. Dia disebut juga dengan Hujjatul Islam, panutan umat Islam seluruh dunia. Imam Ghazali ini hidup pada abad ke-6. Dia wafat pada tahun 505 Hijrah. Kita sekarang sudah ada pada tahun 1443 Hijriah. Jadi Imam Ghazali ini sudah hampir 1000 tahun ya, 1000 tahun. Kalau tahun Masehi dia wafat pada tahun 1111.
Kita sekarang sudah ada pada tahun 2021. Nah, jadi Imam Ghazali ini sudah 1000 tahun yang lalu. Dia sudah bikin konsep tentang qada, qadar, dan ikhtiar itu, tetapi sifatnya dinamis, progresif, tidak seperti yang pertama tadi itu. Nah, jadi menurut Imam Ghazali, qada itu pengaturan Allah atas segala sesuatu berdasarkan hukum sebab akibat. Nah, jadi peraturan Allah, pengaturan Allah, hukum-hukum Allah yang didasarkan pada hukum sebab akibat. Nah, gitu. Jadi semua yang ada di alam semesta, termasuk yang ada pada masyarakat manusia itu, aturan-aturannya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aturan-aturan ini semuanya berpijak pada hukum sebab dan akibat. Nah, ini yang disebut dengan qada. Pengaturan Allah atas segala sesuatu berdasarkan hukum sebab akibat. Qada. Kalau qada ini diimplementasikan, dilaksanakan, maka dia menjadi takdir. Nah, jadi takdir itu adalah realisasi, implementasi dari qada. Maka takdir itu terikat oleh waktu kapan dilaksanakan dan terikat oleh ruang di mana itu dilaksanakan. Nah, ini takdir. Contohnya, manusia, kita semua. Qadanya kita itu, aturannya, sistemnya, kita itu diciptakan dari saripati tanah. Ini yang disebut di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Nanti silakan dicek ya. Manusia diciptakan dari saripati tanah, lalu dimakan oleh manusia. Nah, ketika laki perempuan menikah, maka sperma laki-laki membuahi ovum perempuan, lalu membelah, lalu menggantung pada dinding rahim. Nah, ini nanti namanya alaqah. Di Quran sebutannya itu alaqah. Min alaq. Lalu setelah dari alaqah berproses terbentuk mudghah, segumpal daging yang secara biologis itu hidup. Setelah mudghah kemudian terbentuk tulang belulang. Setelah itu tulang belulang dibungkus daging. Setelah itu Allah meniupkan roh ciptaannya. Nah, ini sistem reproduksi itu seperti ini yang disebut di dalam Al-Quran. Nah, ini kodoknya. Takdirnya mana? Ya kita semua. Kita semua itu lahir kan setelah Bapak Ibu kita menikah kan. Maka kelahiran kita itu mesti setelah Bapak Ibu kita menikah paling tidak 9 bulan kemudian. Nah, gitu. Lalu di mana kita dilahirkan? Ya di mana ibu kita itu berdomisili. Maka kita tidak bisa ngarani ya, kita tidak bisa menentukan mau lahir di mana, wong itu tergantung pada ibu kita di mana dia berdomisili. Kalaupun mau operasi pun ya di mana dioperasi kan, nah lahirnya itu di mana. Nah, ini takdir terikat oleh ruang dan waktu. Maka tidak ada orang yang kelahirannya mendahului perkawinan orang tuanya kan, tidak ada, mesti setelahnya. Ini wong ini hukum sebab akibat ini. Dan nggak ada orang menikah sebulan kemudian sudah melahirkan anaknya. Nggak ada kalau nikahnya itu nikah yang syar'i. Nah, gitu. Mesti begitu. Nah, ini qada, qadar. Ikhtiar. Yang ketiga ikhtiar. Ikhtiar itu memilih. Memilih apa? Ya memilih di antara sistem-sistem tadi itu. Misalnya begini, kita itu ingin punya anak laki-laki, ingin punya anak yang cantik atau yang hitam. Kan bisa milih kita. Kalau mau punya anak yang hitam, kan kita milih pasangan hitam. Nanti anaknya mesti hitam-hitam. Kalau kita milih pasangan yang putih, kita nanti punya anak yang putih-putih. Kalau pasangan kita itu gagah tinggi besar, anak-anaknya nanti mesti gagah tinggi besar. Jadi kalau pasangannya cebol, anaknya juga nanti pendek-pendek cebol itu. Nah, ini sistem. Karena yang menurun kepada anak itu gen dari kedua orang tuanya. Nah, jadi ikhtiar itu memilih. Memilih.
Makanya orang punya anak itu dasarnya dari hukum sebab dan akibat itu tadi. Nah, itu yang dimaksud. Qadha, qadar, ikhtiar. Ini contoh yang paling gampang untuk menjelaskan teorinya Imam Ghazali tadi. Qadha itu sistem, qadar itu penerapan sistem, ikhtiar itu memilih dari aneka ragam sistem yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang hidup sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kita ingin maju apa ingin mundur? Kan tinggal milih kita kan. Kalau mau maju pakai yang mana, kalau mau mundur pakai yang mana. Kan itu semuanya sudah diatur oleh Allah melalui hukum sebab dan akibat itu tadi. Nah, gitu. Jadi tidak ada yang keluar dari aturan ini. Semua mengikuti aturan itu. Kita mau kaya atau mau miskin? Kalau kita mau kaya, kita harus berdayakan seluruh potensi yang kita miliki. Daya akal, daya kolbu, daya hidup, daya fisik. Sehingga kita akan menjadi orang pinter, menjadi orang baik, menjadi orang yang selalu optimis, dan menjadi orang yang selalu progresif. Jaringannya luas, sehingga rezeki kita mesti banyak. Tapi kalau 4 potensi ini tidak kita kembangkan, kita tidak mau sekolah, kita tidak mau kuliah, dan sebagainya, mati. Maka rezeki kita akan menjadi terbatas, akan menjadi sedikit. Nah, jadi semua takdir. Kaya, miskin, bahagia, sengsara, semua takdir. Orang yang sejak mudanya sudah milih pura-pura, foya-foya dengan pesta-pesta narkoba, ini indikator bahwa dia akan sengsara di belakang hari nanti. Mungkin ketika masih remaja begitu senang-senang nggak terasa. Tapi begitu masuk usia pemuda atau usia dewasa, boleh jadi sudah banyak terjadi kerusakan-kerusakan pada sel-sel otaknya. Sehingga dia hanya akan menjadi sampah masyarakat. Dia akan sengsara di dalam kehidupannya. Nah, jadi rusak karena pilihan dia. Walaupun dia tidak tahu ya, tidak tahu mungkin dampak-dampak buruk dari apa yang dia pilih itu tadi. Nah, ini ya, jadi qadha, qadar, ikhtiar. Jadi kalau ini yang kita pakai, maka ini akan menuntun kehidupan kita itu secara ilmiah. Kita selalu akan bertindak berdasarkan pilihan-pilihan yang terbaik. Nah, karena di depan kita sudah disiapkan pilihan-pilihan itu. Cuma masalahnya, tahu nggak kita bahwa ada pilihan-pilihan yang cukup banyak itu. Nah, untuk tahu kan orang harus pinter. Orang nggak tahu pilihan-pilihan itu. Nah, persoalannya di sini. Makanya kita sekarang harus mengenali dulu sekian banyak pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Nah, jadi rukun iman yang keenam, qadha, qadar, dan ikhtiar itu seperti itu. Ada 2 konsep, yang satu fatalistik, yang satu progresif. Cuman yang progresif ini belum begitu banyak dikenal oleh masyarakat. Nah, itu konsep yang dirumuskan oleh Imam Ghazali 1000 tahun yang lalu. Coba, 1000 tahun yang lalu kita belum tahu. Karena kita kurang belajar. Belajarnya kurang intensif. Nah, gitu. Kita kurang mengenali hukum-hukum itu. Coba kita lihat di Quran. Konsep tadi benar nggak? Di Al-Quran banyak kita temukan ayat-ayat yang menggunakan kata qadar dan derivasinya. Qaddara yuqaddiru takdir dan seterusnya. Pertama kita lihat surat Al-A'la ayat 3. Dari ayat 1 sampai ayat 3. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fassawwa walladzi qaddara fahada. Nah, walladzi qaddara fahada, yang memberi takdir kemudian mengarahkannya. Memberi takdir itu artinya memberi kadar, memberi ukuran. Nah, jadi takdir itu artinya kadar atau ukuran. Batas tertentu dalam diri, sifat atau kemampuan makhluknya. Itu takdir itu seperti itu. Qaddara yuqaddiru takdir, memberi ukuran. Lalu yang kedua surat Yasin ayat 38. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika takdirul azizil alim.
Matahari beredar di tempat peredarannya, seperti roda. Dia tidak bergeser, ya, dia ada di tempat tapi muter. Demikian itulah takdir yang ditentukan oleh Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Mengetahui. Nah, jadi matahari berjalan pada porosnya, muter pada porosnya seperti roda, tidak bergeser ke mana-mana, itu adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu sistem yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaraknya dengan bumi berapa? Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Karena kalau terlalu dekat kepanasan, kalau terlalu jauh kedinginan, manusia bisa mati itu. Nah, gitu. Lalu kita ketemu lagi di surat Yasin ayat berikutnya, ayat 39. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Dan telah kami takdirkan, tetapkan bagi bulan manzilah-manzilahnya, sehingga setelah dia sempat ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Coba lihat, bulan itu kalau awal kan sabit, ya, bulan sabit kecil. Nanti makin ke tengah, ke tanggal pertengahan, makin besar. Ketika pertengahan bulan dia sempurna, utuh, bulan purnama. Lalu ke akhir bulan makin kecil lagi. Nah, sehingga kemudian menghilang. Awal bulan kelihatan lagi bulan sabit. Nah, itu yang dimaksud. Ini juga sistem yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, lalu di ayat Al-Furqan ayat 2, Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu dan semua yang diciptakan itu sudah diberi ukuran sempurna sesempurna-sempurnanya. Semua ciptaan Allah sudah diberi takdir, ukuran yang sempurna. Nah, itu yang dimaksud. Manusia Indonesia, seberapa ukurannya? Manusia Eropa, seberapa ukurannya? Pohon kelapa, mesti menjulang tinggi, sampai ketinggian berapa? Pohon pisang juga naik, tidak bercabang-cabang, sampai ketinggian berapa? Semua sudah ada ukurannya sendiri-sendiri. Gajah seberapa besarnya, semut seberapa besarnya, kambing seberapa besarnya, semua sudah ada ukurannya, tidak akan melampaui ukuran-ukuran itu. Semut itu yang kecil, walaupun kita kasih makan yang enak-enak, tiap hari dikasih keju, tetap ukurannya semut, dia tidak akan sebesar kambing kan? Nah, itu tidak bisa, karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah ukurannya seperti itu. Nah, dari ayat-ayat yang menggunakan kata takdir dan derivasinya itu, maka dirumuskan bahwa ini maksudnya adalah sistem. Penjelasannya begini, peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam raya ini dari sisi kejadiannya dalam kadar atau ukuran tertentu, pada tempat dan waktu tertentu. Dan itulah yang disebut dengan takdir menurut Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa takdir, termasuk manusia. Tadi kita sudah jelaskan. Peristiwa-peristiwa tersebut berada dalam pengetahuan dan ketentuan Allah. Yang keduanya, menurut para ulama, sering disebut dengan istilah sunnatullah atau istilah takdir. Tapi takdir ini lebih luas, ini berlaku untuk manusia dan juga untuk alam semesta. Kalau sunnatullah itu hanya berlaku untuk masyarakat manusia saja. Sekarang kita lihat sikap-sikap pandangan para sahabat dulu. Nah, Umar bin Khattab contohnya, itu dulu pernah waktu jadi khalifah ingin berkunjung ke Palestina, sudah ada skedulnya. Nah, waktu jadwal kunjungan itu sudah tiba, di Palestina itu ada wabah. Sehingga Umar kemudian mengalihkan kunjungannya ke tempat lain. Nah, oleh sahabat, dia ditegur. Apakah Anda ini lari dari takdir Allah? Kok tidak jadi ke Palestina? Dia menjawab, aku lari dari takdir yang satu menuju takdir yang lain. Artinya kalau aku tetap ke Palestina ada wabah, berpotensi kejangkitan wabah dan mati. Jadi kalau aku mati di sana ya karena takdir, sebab kejangkitan penyakit. Maka aku mengalihkan ke tempat yang lain. Di tempat lain nggak ada wabah, sehingga aku aman dari kejangkitan wabah. Hidup. Aku hidup di sana juga takdir, karena tidak kejangkitan penyakit. Nah, dari Umar kan berpikir progresif ya, berdasarkan
hukum sebab dan akibat itu tadi. Nah, marilah ini ada dua tawaran konsep ya, yang satu fatalistik, yang satu progresif. Tentu saja kalau ini yang menyangkut kehidupan kita sekarang, apalagi di era modern sekarang ini, kita mungkin lebih pas menggunakan konsep yang progresif sehingga kita bisa memperoleh kemajuan-kemajuan yang signifikan dalam kehidupan kita, dalam semua bidang kehidupan, bidang politik, bidang keagamaan, bidang sosial, bidang ekonomi, kebudayaan, dan lain sebagainya. Sehingga iman kita betul-betul secara esensial termanifestasikan di dalam kehidupan kita. Terakhir, saya ingin sampaikan hadisnya. Jadi ini kita belajar dari Quran, dari hadis. Nanti Bapak Ibu ya bisa melihat hadis-hadisnya di bab takdir. Jadi di kitab Bukhari, di kitab Muslim itu ada sejudulnya Kitabul Qadar. Nah, itu hanya bab takdir. Nah, bab takdir. Salah satu hadisnya mengatakan begini. Nabi suatu hari ada di tengah-tengah sahabat. Kemudian beliau membuat garis-garis di tanah. Setelah itu beliau bersabda, setiap kalian sudah ditentukan tempatnya, apakah di surga ataukah di neraka. Jadi seolah-olah orang mau ke surga, mau ke neraka itu sudah ditentukan oleh Allah. Kira-kira begitu. Lalu seorang sahabat bertanya, wahai Rasul, jika demikian, apa tidak sebaiknya kita diam saja? Kita tidak usah beraktivitas, kita tidak usah bekerja. Wong kita sudah ditentukan oleh Allah mau ke surga atau mau ke neraka. Nabi bersabda, jangan. Setiap kalian harus berusaha. Karena setiap kalian akan dimudahkan. Lalu Nabi membacakan kepada mereka surat Al-Lail ayat 5 sampai ayat 10. Fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nah, jadi ayat ini menjelaskan rumus dimudahkan memperoleh kemudahan dan rumus dimudahkan memperoleh kesulitan. Rumus dimudahkan memperoleh kemudahan. Syaratnya 3 perkara. Pertama adalah akto, memberi. Memberi itu terjemahan secara luas artinya memiliki kepedulian sosial. Nah, bisa pakai materi, bisa pakai ilmu, bisa pakai tenaga, bisa pakai pemikiran, dan lain-lain. Yang kedua, bertakwa. Mampu menghindari siksa dunia dan mampu menghindari siksa akhirat. Yang ketiga, membenarkan yang terbaik dari Allah. Itu bisa surga, bisa surga atau ganjaran yang diberikan oleh Allah. Kalau 3 perkara ini dilakukan, Allah berfirman, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami Allah akan memudahkannya untuk memperoleh kemudahan. Nah, jadi orang memperoleh kemudahan itu kan ada sebab, yaitu 3 perkara tadi itu, memberi, bertakwa, membenarkan yang terbaik dari Allah, bukan gratisan. Nah, lalu rumus dimudahkan memperoleh kesulitan, juga 3 perkara. 1, bakhila. Bakhila itu artinya pelit. Pelit dalam arti luas. Bisa pelit harta, bisa pelit ilmu, bisa pelit tenaga, bisa pelit pemikiran. Yang kedua, wastaghna, menyombongkan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Merasa tidak butuh pada masyarakat, merasa tidak butuh pada Allah. Yang ketiga, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan yang terbaik dari Allah. Bisa surga, bisa itu ganjaran. Kalau 3 perkara ini yang dilakukan, Allah berfirman, fasanuyassiruhu lil usra. Kami Allah akan memudahkannya untuk memperoleh kesulitan-kesulitan. Nah, jadi perolehan kesulitan disebabkan karena 3 perkara. Bakhil, menyombongkan diri, mendustakan yang terbaik dari
Allah. Nah, jadi semua ada hukum sebab akibatnya, tidak gratisan. Orang mau bahagia tidak gratisan, mau sengsara juga tidak gratisan. Semua ada sebab yang mengantar ke situ. Allah menciptakan surga dan neraka. Tetapi untuk masuk surga ada sebabnya, untuk masuk neraka ada sebabnya. Bukan Allah itu sudah menentukan si A masuk surga, si B masuk surga secara langsung, taken for granted tanpa sebab, bukan begitu maksudnya. Nah, jadi ayat ini maksudnya seperti itu. Jadi Nabi Muhammad tadi sebenarnya ingin mengoreksi cara berpikir orang-orang Arab pada zamannya yang tidak benar, dikoreksi menggunakan Al-Quran. Nah, inilah takdir. Ini hadis di bab takdir ini seperti ini. Nah, gitu maksudnya. Hadis di bab takdir itu seperti ini. Nah, cuman ini sering kurang dipahami dengan baik oleh banyak orang, sehingga pemahamannya lalu tidak sejalan dengan tuntunan Quran maupun tuntunan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini saya kira sudah cukup ya untuk bicara tentang esensi iman dalam kehidupan. Jadi kalau ini mau kita perluas bahasannya, maka ketentuan-ketentuan Allah yang termaktub di dalam Al-Quran itu harus kita jalankan supaya faktor yang ketiga, unsur yang ketiga dari iman, amalun bil jawarih, pelaksanaan dengan anggota badan itu betul-betul terwujud di dalam kehidupan kita. Itulah yang akan menuntun kita menjadi orang-orang yang sukses di dalam kehidupan. Nah, ini kan banyak sekali ya tuntunan Allah. Ada yang bidang akidah, ada bidang syariah, ada bidang akhlak. Nah, gitu. Nah, ini memang bahasannya sangat luas sekali judul ini. Nah, tapi saya kira ini sudah cukup untuk menjadi pengantar dan mengantar kepada pemahaman apa yang dimaksud dengan bahasan kita hari ini. Baik, saya kira sementara cukup sekian dulu. Silakan dikomentari atau diperdalam, dipertajam menyangkut materi yang kita bahas hari ini. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas penyampaian materinya dan ilmunya kepada kami semua. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, baik yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini maupun di luar materi kita hari ini, itu dipersilahkan. Dan mohon kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, bisa mengaktifkan speakernya atau memberikan tanda raise hand, dan juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, Pak Ustadz, di sini ada pertanyaan dari Ibu Hajmiyah Guswika, yang mana Ibu Hajmiyah Guswika bertanya, apa ada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diubah dengan ikhtiar? Jika ada, apa saja hal tersebut? Baik, silakan Ustadz untuk menjawabnya. Misalnya manusia itu ditakdirkan oleh Allah penciptaannya itu dari unsur jasmani dan rohani. Ya, ada unsur jasmani dan rohani. Kalau unsur jasmani kita, sistem kerjanya itu memang sudah ditetapkan oleh Allah sedemikian rupa. Ya, sedemikian rupa. Dan ini kalau semua bekerja dengan baik, maka kita akan hidup dengan baik, sehat, tidak sakit. Jantungnya berdetak, paru-parunya juga kembang-kembis, menghirup udara itu. Kalau itu semua bekerja dengan baik, maka kita akan hidup sehat. Nah, ini sistem ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ngatur di sini. Yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung melalui sistem yang telah ditetapkan. Ini di luar kehendak kita. Kita di sini hanya menjaga supaya sistem kerja
yang ada pada anggota tubuh kita itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Jantung kita berdenyut, mompa darah, sehingga darah ini akan mengalir ke seluruh tubuh. Kan bukan kehendak kita, bukan kehendak kita. Kita menghendaki atau tidak akan begitu. Nah, gitu. Begitu kita mati, jantungnya berhenti, darah tidak mengalir kemana-mana, sehingga orang akan menjadi mati. Nah, ini yang di luar ikhtiar manusia. Nah, ini yang di luar ikhtiar manusia. Kerja mata, kerja hidung, kerja mulut, kerja lisan, kerja telinga, semua yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kehendaki atau tidak, dia akan otomatis bekerja seperti itu. Nah, kecuali kita merusak, maka dia akan tidak berfungsi dengan sebaik-baiknya. Nah, ini takdir yang tanpa ikhtiar, ya toh? Kita kan nggak ada ikhtiar di sini. Ikhtiarnya hanya menjaga. Kita menjaga supaya kerjanya ini tidak terganggu. Maka kita harus sehat, ya kan gitu ya. Kita itu harus sehat. Nah, jadi seperti itu. Ini yang di luar ikhtiar manusia. Tetapi kalau berkaitan dengan aktivitas, nah inilah yang dalam wilayah ikhtiar kita, aktivitas-aktivitas. Misalnya, kita ini ingin iman apa ingin kufur? Nah, itu ada ikhtiar dari kita. Kita ingin anak didik kita itu paham agama dengan baik atau tidak? Nah, ini ada dalam ikhtiar kita. Kalau kita ingin anak didik kita itu pemahaman agamanya bagus, maka kita mesti bikin kurikulum yang bagus, silabi yang bagus, muatan materi yang bagus, dan diajarkan oleh guru-guru yang memang profesional dan menguasai bahan ajar itu tadi. Sehingga anak-anak betul-betul akan meresapi pengajaran itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga anak akan menjadi seperti yang kita harapkan. Tujuannya kemana, arahnya kemana, lalu kita bimbing menuju ke arah itu. Ini ada dalam ikhtiar kita. Kalau usaha ini tidak kita lakukan, maka anak-anak itu ya tidak akan menuju seperti yang kita maksud, menuju seperti yang kita arahkan itu tadi. Nah, gitu. Kita ingin memahami agama dengan baik atau tidak, ada dalam ikhtiar kita. Kalau kita belajar dengan baik, mencoba memahami dengan baik, kalau ada kajian-kajian kita aktif, nah kita akan jadi paham. Tapi kalau kita pasif, tidak terlibat di dalam kegiatan-kegiatan itu, ya kita tidak akan paham. Nah, itu ini dalam ikhtiar kita. Matahari berjalan dari timur ke barat tiap pagi seperti itu. Ini di luar ikhtiar kita. Kita mau menghendaki atau tidak akan tetap begitu. Maka kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ini kita masih pagi ya, segerakan datangnya waktu malam. Tidak bisa. Tetap kita nunggu sekian jam, baru nanti akan datang waktu malam. Nah, kita baru jam 10, masih nunggu 8 jam untuk masuk waktu malam kan? Nah, gitu. Kita baru maghrib sudah minta segera subuh. Tidak bisa, di luar ikhtiar kita ini. Nah, jadi ini ketetapan Allah yang tidak bisa diubah. Makanya kalau berdoa ya doa-doa yang memang ada dalam wilayah ikhtiar, jangan doa-doa yang di luar wilayah ikhtiar manusia. Saya kira ini ya maksudnya. Jadi takdir tanpa ikhtiar. Jadi ada sistem yang di luar di luar usaha-usaha manusia. Nah, itu yang tidak ada ikhtiar kita. Nah, ikhtiarnya ya mengendalikan. Nah, kita mengendalikan. Tetapi kita sekarang sudah tahu kan karakter dan sistem yang terjadi pada benda-benda itu. Kita nanti bisa membuat rekayasa-rekayasa. Nah, membuat rekayasa-rekayasa. Misalnya begini. Kita ingin bikin rumah yang kuat dan kokoh. Kalau itu bahan yang kita pakai hanya tanah untuk memoles tumpuan bata, maka kan nggak kuat toh. Nah, tapi kalau yang untuk moles bata-bata itu adalah campuran semen dan air, maka dia akan menjadi
kuat sekali ya, karena masing-masing materi ini sudah memiliki karakter sendiri-sendiri. Nah, memiliki natur sendiri-sendiri. Nah, gitu. Matahari selalu akan memancarkan panasnya. Padahal kita tidak ingin kena panas. Ya, caranya kita kalau pergi-pergi pakai payung supaya tidak kena panas langsung matahari. Ya kan begitu upayanya. Tetapi kita tidak bisa mencegah matahari itu bersinar. Dia tetap akan bersinar itu. Nah, itu yang dimaksud. Nah, jadi ini semua sudah bergerak sesuai yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang berkaitan dengan perbuatan manusia, pilihan-pilihan bebas, nah ini ada dalam wilayah kita berikhtiar. Kalau yang di luar itu, ikhtiarnya kita adalah merekayasa, ya, merekayasa. Pohon-pohon itu ya kalau secara alamiah berbuahnya kan setahun sekali ya, siklusnya itu setahun sekali. Tapi orang sekarang bisa merekayasa bagaimana mempercepat pembuahan sehingga setahun bisa berbuah 2 kali. Nah, bisa kan sekarang? Nah, itu direkayasa oleh manusia. Rekayasa dalam bidang buah-buahan itu. Nah, tanaman-tanaman itu. Nah, negara-negara di luar negeri udah banyak yang pintar seperti itu. Nah, sehingga buah setiap tahun mesti ada. Pohon-pohon bisa berbuah lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Nah, gitu. Baik, mungkin itu ya yang dimaksud Bu Hajimnya itu. Takdir tanpa ikhtiar. Nah, yang di luar perbuatan-perbuatan manusia. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kami kembalikan kepada Ibu Wika. Bagaimana Bu? Alhamdulillah jelas Pak Akbar. Insya Allah berarti yang diikhtiarkan dalam perbuatan manusia bisa berubah ya Ustadz ya. Iya, ya. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Bu Wika atas pertanyaannya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi Ustadz dari Pak Tun dan Ibu Silvi ya. Ini kami persilahkan kepada Pak Tun terlebih dahulu. Silakan Pak Tun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, maaf Ustaz mau bertanya di media sosial banyak beredar kajian-kajian yang mengkafirkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sebagai ahlu sunnah wal jamaah, bagaimana seharusnya kita bersikap menanggapi kajian-kajian yang seperti itu, Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada orang mengkafirkan sahabat, boleh jadi yang kafir adalah yang mengkafirkan ya, atau karena ketidaktahuan dia tentang sahabat-sahabat itu. Nah, ini persoalannya di situ. Kalau yang namanya sahabat, itu kan orang yang melihat Nabi dan menyatakan keislamannya kepada Nabi. Nah, itu sahabat. Orang yang ketemu Nabi dan memeluk Islam, mengikuti Nabi Muhammad. Nah, ini sahabat ini macam-macam. Ada sahabat besar, ada sahabat kecil. Kalau sahabat besar itu sahabat yang persahabatannya, keikutsertaannya dengan Nabi itu dalam waktu yang lama. Dalam ikut perang di berbagai perang. Nah, itu disebut sahabat besar. Kalau sahabat kecil itu waktu kebersamaannya dengan Nabi itu hanya sebentar. Nah, sehingga mereka ini perjuangannya dengan Nabi mungkin juga hanya sedikit. Ini namanya sahabat kecil. Nah, lalu ada yang namanya muhadram. Muhadram itu orang-orang yang hidup di masa Nabi, mereka tidak berjumpa dengan Nabi, tapi mereka beriman kepada Nabi. Nah, muhadram. Yang keempat namanya sahabiat. Sahabiat itu sahabat-sahabat perempuan. Nah, sahabat-sahabat Nabi ini
Sepanjang mereka tidak murtad, maka mereka dinilai as-sahabah kulluhum udul. Semua sahabat itu adil. Nah, yang dinamakan orang adil itu orangnya Islam, melaksanakan ketentuan agama, menjaga marwahnya. Nah, itu adil. Adil itu seperti itu. Orang Islam, akil balik, melaksanakan ketentuan agama, dan menjaga marwah. Menjaga marwah itu artinya menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatan misalnya begini, kalau orang Islam mesti berpakaian secara islami. Kalau perempuan mesti menutup aurat. Nah, kalau ada perempuan muslimah tidak menutup aurat, maka dia tidak menjaga marwahnya. Itu maksudnya seperti itu. Nah, jadi sahabat-sahabat itu dari sisi penilaian ulama-ulama semuanya adil dengan pengertian itu tadi. Islam, akil balik, melaksanakan ketentuan agama dan selalu menjaga marwah. Memang kalau dia murtad, barulah dia kafir. Sepanjang sahabat ini tidak murtad, maka dia tingkat keislamannya melebihi orang-orang Islam yang datang sesudahnya. Nah, jadi ini orang generasi pertama yang keislamannya jelas kuat, lebih kuat dibanding yang lain-lain. Boleh jadi yang mengkafirkan sahabat itu karena dia emosinya gitu, atau tidak sesuai dengan kelompoknya. Nah, gitu. Jadi orang-orang yang fanatik apa? Fanatik organisasi atau fanatik kelompok atau fanatik apa? Kira-kira begitu. Nah, jadi boleh dikafirkan kalau dia murtad. Sepanjang tidak murtad, ya tidak ada alasan untuk mengkafirkan sahabat. Saya kira begitu ya. Terima kasih Ustadz. Kami kembalikan kepada Pak Tun. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan, Pak Tun? Ya. Bagaimana kita sebagai ahlu sunnah yang menokohkan sahabat dalam kehidupan kita bersikap atas kajian-kajian seperti itu, Ustaz? Agar kita nggak sembarangan komentar umpamanya, Ustaz. Ya, sekarang ini kan banyak ya orang bikin kajian-kajian tapi rujukannya tidak jelas. Itu semata-mata hanya mengikuti kecenderungan hawa nafsu. Dan sekarang banyak kajian-kajian yang di YouTube-kan yang isinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kita untuk mengenali yang seperti itu, kita perlu menelusuri, meneliti, ini siapa, nah ini kelompok apa, dari mana, siapa, nah gitu, perlu diidentifikasi. Setelah kita tahu, ya kita memberi warning kepada masyarakat kalau mengikuti kajian-kajian seperti ini, nah gitu, jangan diikuti. Atau mungkin perlu diberi penjelasan, nah gitu, menyangkut hal-hal yang tidak benar tadi itu. Nah, yang tidak benar tadi itu. Nah, kalau kaitannya ini dengan ahli sunnah, memang ada orang yang tidak suka pada sebagian sahabat. Itu namanya orang Syiah. Tapi juga tidak semua Syiah ya. Jadi ada Syiah yang paling keras sikapnya kepada sahabat itu namanya Syiah Rafidhah. Nah, Syiah Rafidhah itu Syiah yang ekstrim. Syiah yang ekstrim. Jadi yang benar kelompoknya sendiri ya, Syiah ekstrim. Nah, kalau Syiah ekstrim ini dia nggak suka sama Abu Bakar, nggak suka sama Umar bin Khattab, nggak suka sama Aisyah radhiyallahu anha, nggak suka sama Utsman. Karena orang-orang ini Abu Bakar, Umar, Utsman dianggap merebut jabatan kekhalifahan yang seharusnya dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi pandangannya begitu. Nggak suka banget ini. Jadi sahabat-sahabat ini dijelek-jelekan oleh Syiah Rafidhah ini. Nah, jadi kalau Syiah Isna Asyariyah, Syiah Ismailiyah yang sekarang ada itu tidak sampai level itu ya, tidak sampai level itu. Nah, jadi Syiah itu macam-macam. Yang ingin tahu Syiah
itu bisa baca buku-buku biografi itu. Nah, gitu. Ada bukunya itu. Di Al-Milal wan Nihal karya As-Sahrustani itu dijelaskan dengan sangat rinci. Syiah dengan cabang-cabangnya itu. Ya, judulnya Al-Milal wan Nihal. Itu bicara tentang sekte-sekte yang ada dalam Islam. Nah, mungkin yang ditanyakan Pak Tun tadi, sikap-sikap orang Syiah itu ya. Nah, kalau itu yang dimaksud ya Syiah Rafidhah itu yang paling keras sikapnya pada sahabat, karena pembelaannya kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi ini masalah politik ini ya, masalah politik. Kenapa? Karena orang Syiah ini kan sepanjang sejarah dalam persaingan politik itu kalah sama ahli sunnah wal jamaah. Setelah berdiri rezim Bani Umayyah, itu orang Syiah kan nggak ikut mimpin di situ. Itu yang mimpin dengan ahli sunnah ya, rezim Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah itu jatuh, digantikan oleh rezim Bani Abbas. Syiah dulu ikut menjatuhkan Bani Umayyah, tapi setelah Bani Abbas itu berdiri, orang Syiah juga disingkirkan di situ. Dan seterusnya. Nanti Syiah itu hanya berkuasa sekali, namanya dinasti Fatimiyah di Mesir. Tetapi dinasti Fatimiyah ini kemudian dikalahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, sehingga kembali lagi ke orang Sunni. Peninggalannya itu Universitas Al-Azhar itu peninggalan orang Syiah itu. Nah, sekarang digunakan oleh orang Sunni. Dan sekarang ini membeasiswa umat Islam di seluruh dunia. Nah, sekarang Syiah bangkit lagi di Iran dengan revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini pada tahun 79. Nah, ini sekarang Syiah kuat di Iran itu. Nah, tapi kalau Syiah di Iran ini bukan termasuk yang menjelek-jelekan sahabat itu ya. Bahkan Syiah di Iran itu sekarang juga ingin mengadakan persatuan umat Islam seluruh dunia. Pernah ada konferensi Islam seluruh dunia di Iran. Orang Indonesia juga ada yang ikut hadir di sana untuk mengikuti konferensi itu. Dan di situ sudah dihasilkan beberapa poin untuk persatuan umat Islam seluruh dunia. Nah, jadi temanya itu dulu takribul madzhab, mendekatkan aliran-aliran. Nah, jadi ada aliran Sunni, ada aliran Syiah. Jadi sekarang yang ada justru keinginan untuk mendekatkan supaya orang Islam tidak dicapik-capik terus oleh non-Muslim. Nah, itu ya. Jadi yang paling benci pada sahabat, sebagian sahabat terutama para khalifah itu namanya Syiah Rafidhah. Nah, gitu ya. Silakan nanti baca buku Al-Milal wan Nihal karyanya As-Sahrustani. Sudah ada terjemahannya itu buku itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Kami kembalikan kepada Pak Tun. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Tun. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak Ustadz dari Ibu Silvi. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, saya ingin bertanya, ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama Pak Ustadz, bagaimana hukum sholatnya terhadap seseorang yang sedang dalam keadaan sakit, tapi ketika sholat dia lupa bacaan dan gerakannya. Dalam hidup sebenarnya waktu dia sehat dia melakukan kewajibannya dengan baik. Kemudian yang kedua Ustadz, apakah ada Ustadz apakah ada orang apakah ada
kita sakit itu disebabkan oleh gangguan jin, Ustadz, karena sudah diperiksa tapi tidak tahu penyakitnya apa. Sudah berbulan-bulan mengalami sakit, tapi dibawa ke dokter tidak tahu sakitnya. Sebagai seorang yang beriman, bagaimana sikap kita, Ustadz, untuk menanggapinya dan membawanya kemana, Ustadz? Itu saja, terima kasih. Ya, hukum sholat orang yang sakit, lupa bacaan dan gerakan. Jadi orang sakit itu sholatnya sesuai kemampuan. Kalau tidak bisa berdiri, maka bisa duduk. Kalau tidak bisa duduk, maka boleh dengan berbaring. Ya, kira-kira begitu. Mengikuti kemampuan maksimal yang ada pada dirinya. Termasuk bacaan-bacaannya. Itu ya, menyesuaikan dengan daya ingat yang ada pada dirinya. Kalau sekarang orang sakit sudah tidak mampu baca, ya yang penting diingatkan sholatnya. Nah, gitu. Kalau dia masih bisa melakukan, ya lakukan sebatas maksimal yang bisa dia lakukan. Nah, kalau memang sudah tidak bisa, ya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang itu sudah di luar usaha yang bisa dia lakukan. Nah, gitu. Jadi tidak apa-apa, karena memang sudah di luar kemampuannya, apa boleh buat, kan gitu. Fisiknya juga sudah tidak mampu, daya ingatnya mungkin juga sudah berkurang, sudah berkurang banyak, sehingga dia tidak bisa melakukan secara baik, secara sempurna. Nah, jadi sudah sampai pada level itu ya dimaafkan. Yang penting orang itu diingatkan tentang sholat. Nah, gitu. Jadi sholatnya ya akhirnya hanya menggunakan ingatan yang ada pada dirinya. Ketika masuk waktu sholat, yang sehat mengingatkan kepada yang bersangkutan bahwa ini sudah masuk waktu sholat, gitu ya. Nah, gitu. Sholatnya, gerakannya menyesuaikan dengan kemampuan maksimal yang ada pada dirinya. Kalau bacaan-bacaannya juga sudah lupa, yang penting ingatannya masih ada. Nah, ingatannya itu masih ada. Yang kedua, orang sakit karena gangguan jin. Kalau betul itu gangguan jin, maka upayanya ya pergi kepada orang-orang yang memiliki ilmu tentang jin. Nah, di masyarakat itu kan ada ya, orang-orang yang memiliki ilmu tentang itu. Nah, ditanyakan, karena memang betul jin mengganggu manusia itu ada. Dulu Nabi Ayub juga diganggu oleh jin, nah gitu, disembuhkan. Orang kena sihir itu kan juga menggunakan bantuan jin-jin itu. Nah, itu ada ahlinya. Coba ditanyakan kepada yang ahli. Nah, kalau di Jawa ini kan ada ahlinya itu. Bahkan saya pernah seminar dengan pakar jin. Jadi jin itu bisa diajak kerjasama oleh manusia. Nah, dulu ada orang ingin kaya, lalu kerjasama sama jin. Nah, lalu jin itu disuruh ngambil uang di kas negara. Nah, setelah ngambil uang kas negara, dibawa oleh jin, ternyata uangnya juga sebagian dibawa oleh jin itu. Nah, yang diserahkan kepada orangnya hanya sedikit. Padahal dia harus melakukan amalan-amalan yang banyak untuk jin. Sehingga dia sadar malah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, jadi kalau betul memang atau ada dugaan kuat itu gangguan jin, perlu konsultasi kepada ahlinya. Di Semarang itu ada yang ahli jin. Nah, di dekat Simpang 5, di dekat Tugu Muda itu ada ahli jinnya itu. Nah, silakan kalau betul. Yang penting ditanyakan. Nah, jangan hanya dugaan-dugaan. Nah, atau kalau itu ke dokter tidak menemukan penyakitnya, mungkin hanya belum. Ya, mungkin dokternya juga belum pas yang
memeriksa itu. Jadi dokter ini kan bidangnya juga banyak ya. Kalau yang meriksa ini bukan bidangnya, ya boleh jadi diagnosa terhadap penyakitnya nggak pas, nah gitu, atau penyakitnya belum ditemukan. Nah, jadi yang penting usaha, ya usaha terus-menerus itu harus dilakukan. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya, saya kira begitu ya pilihan-pilihannya. Jangan putus asa. Orang sakit tidak boleh putus asa. Allah melarang orang putus asa. Wala tayasu mir rauhillah. Innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Jadi kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Nah, jadi kalau kita putus asa itu kita termasuk orang sesat. Nah, harus berusaha terus sampai itu ditemukan. Tanya pada orang-orang yang memang betul-betul memiliki keahlian dalam bidangnya. Bidang kesehatan fisik maupun bidang kesehatan yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya goib tadinya. Kan memang ada pakarnya di situ. Nah, gitu. Kalau di Semarang itu pakarnya ada di ahli jin itu ya, di Jalan Pedurungan itu ada pondoknya di situ. Nah, coba datang ke situ. Namanya Kiai Wikron, itu ahli jin. Dia dulu pernah lomba jin itu sama non-muslim. Lomba menggunakan kekuatan jin untuk balapan. Pernah itu teman saya itu, Kiai Wikron itu. Nah, coba tanya ke sana. Kalau itu diduga gangguan jin. Nah, gitu. Jadi jangan putus asa ini untuk cari informasi dan untuk berobat. Nah, karena itu memang ada pakarnya. Harus tanya sama orang yang tahu. Jangan tanya sama orang yang nggak tahu, nanti malah disesatkan. Nah, gitu ya, saya kira. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Kami kembalikan kepada Miss Silvi. Terima kasih Ustadz atas masukannya. Insya Allah kami sekeluarga ikhtiar Ustadz sampai sekarang. Cuma saya ingin bertanya lagi Ustadz. Salah satu ikhtiar yang kami lakukan adalah meruqyah beliau. Namun apabila ada rasa tidak percaya atau bukan tidak percaya, mungkin beliau tidak terima ada jin atau segala macamnya, itu apakah bekerja atau bagaimana ya Ustadz ya? Yang namanya ruqyah itu doa. Jadi ruqyah itu doa. Yang diambil dari hadis Nabi atau dari Al-Quran. Nah, doa lalu disampaikan oleh orang yang memang punya kapasitas di situ. Contohnya ruqyah itu begini. Ada sahabat-sahabat Nabi yang dakwah keluar kota. Kemudian mereka lalu mereka mau bermalam di kampung yang berdekatan dengan tempat mereka kemalaman itu. Nggak boleh. Akhirnya mereka tidur di luar kampung itu. Nah, kemudian kepala sukunya itu disengat ular. Sudah diobati, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya mereka minta tolong pada sahabat-sahabat ini untuk menyembuhkan penyakitnya itu. Nah, akhirnya oleh sahabat itu dibacakan surat Al-Fatihah. Lalu ditiupkan pada bagian yang disengat ular. Akhirnya kepala suku itu sembuh. Nah, ini namanya ruqyah, itu seperti ini. Ruqyah itu seperti ini. Doa ruqyah yang ada di dalam kitab Bukhari misalnya, kalau dokter sudah angkat tangan, udah nggak bisa ini. Ada doa ruqyah itu, misalnya, Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, isfi, antas safi,
la safiya illa anta. Allahumma antas safi la sifa'a illa sifa'uka. Nah, ini salah satu doa ruqyah. Nah, gitu. Jadi kalau ini sudah di luar kemampuan dokter, ini doanya. Nah, gitu. Nah, tadi sahabat mendoakan dengan bacakan Al-Fatihah. Sembuh itu. Nah, itu namanya ruqyah, itu seperti itu, doa. Doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang meruqyah itu tergantung kekuatan rohaniah siapa orang yang meruqyah. Nah, jadi ini orangnya memang harus jiwanya kuat, hatinya bersih, ikhlas, bukan karena komersil, masang tarif. Nah, tidak boleh itu. Ruqyah itu tidak ada masang tarif ini. Jadi ikhlas lillahi ta'ala. Orangnya juga harus ikhlas, bersih, suci jiwanya. Nah, gitu. Itu saya kira ya. Di ruqyah tidak apa-apa. Nah, doa. Jadi ruqyah itu doa. Silakan nanti lihat di Bukhari itu ya, doa-doanya banyak di situ. Tadi yang saya bacakan itu salah satu doa ruqyah. Jadi tidak ada kemudian menggunakan tenaga-tenaga dalam dan sebagainya, itu tidak ada sebenarnya. Gitu. Ini kan kemudian direkayasa oleh orang-orang tertentu ya. Gitu. Zaman Nabi nggak ada yang seperti itu. Ya, baik, saya kira itu ya. Terima kasih Ustadz. Kembalikan kepada Bu Silvi. Gimana Bu? Terima kasih Ustadz, terima kasih Pak Akbar atas ini masukannya dan doa-doanya tadi Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Silvi sama-sama. Intinya tetap selalu jangan putus asa Ustadz ya. Ya. Karena tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali kematian Ustadz ya. Ya, kecuali mati. Mumpung lagi di majelis ilmu ini kita berdoa sama-sama untuk keluarga kita, kerabat kita. Semoga mungkin apabila ada yang sedang sakit, segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Dan bila ada yang rezekinya kurang lancar, dilancarkan oleh Allah. Dan juga apabila ada hatinya yang sedang sempit, dilapangkan oleh Allah. Insya Allah doa kita di majelis yang mulia ini didengar, disaksikan para malaikat, dan diijabah oleh Allah. Baik, selanjutnya Ustadz, di sini ada pertanyaan lagi Ustadz dari Bapak Ari, yang mana Bapak Ari menanyakan, saya pernah mendengar bahwa iman manusia itu tidak flat atau mengalami naik turun, dan jujur saya juga merasa hal yang sama. Pertanyaannya, apakah memang manusia itu keimanannya ditakdirkan naik turun? Jika tidak, bagaimana cara dan tips agar iman kita selalu naik dan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih, Ustaz. Iya, dalam kitabnya Imam Bukhari sudah dijelaskan. Iman itu naik bitta'ah dan turun bil maksiyah. Nah, jadi naiknya iman itu karena orang semakin taat. Makin taat, imannya makin kuat, imannya makin tebal. Kalau dia melakukan maksiat, maka imannya turun. Makin banyak maksiatnya, makin turun. Nah, gitu iman itu. Tadi kan kita sudah sampaikan, iman kan definisinya 3 toh. Tasdiq bil qalbi, membenarkan dengan hati. Iqrar bil lisan, menyatakan dengan lisan. Wa amal bil jawari, melaksanakan dengan anggota badan. Nah, jadi ketaatan itu kan yang ketiga ini ya, ketaatan, melaksanakan. Semakin banyak yang kita laksanakan, imannya makin kuat. Semakin tinggi kualitas melaksanakan tuntunan, berarti imannya makin kuat. Nah, gitu. Jadi ketaatan itu bisa diukur dari segi banyaknya dan juga diukur dari sisi kualitas pelaksanaannya. Sebaliknya, turun kalau maksiat. Makin banyak maksiatnya, makin turun. Makin tinggi kualitas maksiatnya, makin turun. Nah, gitu. Jadi kalau mau diukur ya silakan dibikin angka-angka. Grade-nya berapa? 1 sampai 10 atau 1 sampai 100. Nah, gitu grade-nya itu. Silakan
ukur di situ. Nah, kualitasnya lihat seperti apa ukurannya. Kalau dari sisi kuantitasnya apa saja, misalnya jenis-jenis dari kemaksiatannya itu. Nah, gitu. Seberapa penurunannya, ya dilihat seberapa banyak itu yang dilanggar itu. Nah, itu kira-kira. Jadi, iya betul. Naik turun iman itu. Yazidu wa yanqusu. Nah, penjelasannya Imam Bukhari itu yazidu bitta'ah, bertambah karena ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang karena maksiat. Imannya mengalami penurunan. Nah, ada erosi iman. Nah, gitu. Ya, saya kira itu ya, jelas itu. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Kami kembalikan kepada Pak Ari. Bagaimana Pak Ari? Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ari. Selanjutnya Ustadz, ada pertanyaan dari Ibu Profesor Nurhayati. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin agak berkaitan dengan pertanyaan dari Bu Sylvie tadi, Ustaz. Saya itu pernah berkomunikasi dengan mereka yang agak paham lah soal agama terkait dengan ruqyah. Karena waktu itu kami ada mengalami saudara kami itu seperti tidak bisa dikontrol gitu. Jadi tingkah lakunya itu seperti bukan dia yang sebenarnya. Sehingga waktu itu kita berpikir ya udah kalau gitu kita bawa saja untuk ruqyah, barangkali memang ada jin atau sejenisnya lah, karena kita kan percaya di situ. Nah kemudian ada yang mereka ahli agama ngomong sebenarnya kita itu tidak boleh diruqyah, karena ketika ada hadisnya, cuma dia waktu itu tidak disebutkan hadisnya, tapi ya benar-benar ketika kita meminta diruqyah, maka sebenarnya kita sudah membuka peluang untuk masuk ke neraka. Begitu katanya. Nah, apakah benar seperti itu? Karena memang kalau kita mau lihat-lihat di kehidupan sekarang ini, banyak sekali emang orang-orang yang sepertinya mengalami kehidupan yang tidak normal. Artinya dia sakit sebenarnya, tapi kemudian ketika dibawa ke dokter seperti yang dialami Bu Sylvie tadi, tidak ditemukan penyakit apapun, tidak terdeteksi penyakitnya gitu. Nah, asumsinya kan itu memang penyakit yang menggunakan makhluk halus lah barangkali seperti itu. Dan kalau memang meruqyah itu dibenarkan, apakah memang ada hadisnya yang sahih? Kemudian kalau memang tidak dibenarkan, apakah memang itu akan membuka menjadi peluang kita masuk ke neraka, dan apakah itu akan mengurangi keimanan kita yang sebenarnya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Bu Nurhayati melihat ke kitab Bukhari ya, Muslim ya, di bab ruqyah, itu nanti ada sekian banyak riwayat. Jadi ada riwayat-riwayat tentang ruqyah yang disetujui oleh Nabi. Seperti tadi, sahabat membacakan surat Al-Fatihah untuk orang yang disengat ular. Nah itu benar, nggak ada unsur syirik di dalamnya. Karena berdoanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada model-model ruqyah yang dikoreksi oleh Nabi. Jadi Nabi minta kepada orang-orang yang punya keahlian meruqyah untuk mendemonstrasikan cara ruqyahnya. Nah, dia membaca kemudian bacaan-bacaannya itu. Kalau bacaannya ada yang keliru, ada yang salah, maka dikoreksi oleh Nabi, disuruh menghilangkan. Nah, yang tidak salah, yang sudah benar ya disuruh melanjutkan. Jadi sepanjang bacaan itu tidak ada yang menyimpang dari tauhid, tidak apa-apa. Nah, tapi kalau menyimpang dari tauhid ya tidak boleh. Jadi itu ada dalam kitab hadis, Bu. Nah, ada dalam kitab hadis. Ibu sekarang mudah mencari itu. Nah, gitu. Apalagi sekarang semua kitab-kitab itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, gitu. Nah, jadi ruqyah itu yang tidak melanggar aturan syariat diperbolehkan. Tapi kalau melanggar aturan syariat, nah itu yang tidak diperbolehkan. Boleh jadi yang itu maksud tadi yang melarang itu yang ini, ada ruqyah yang menabrak aturan syariat. Nah, makanya memang tidak boleh kalau begitu. Ada mantra-mantranya yang diambil dari luar Quran misalnya, ya jadi masalah kalau begitu. Nah, gitu.
Itu yang tidak diperbolehkan. Maka kalau kita meruqyah itu kan sebenarnya kita hanya mendoakan. Nah, doa-doa itu kan bisa diambil dari Quran, bisa diambil dari hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa-doanya itu doa yang istilahnya maksurat. Nah, gitu. Yang tadi saya baca itu doa maksurat. Itu sumbernya dari Nabi. Allahumma Rabbanas adhibil ba'sa, wahai Tuhan seluruh manusia, wahai pendidik seluruh manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah sakit. Nah, dari siapa? Sebut. Nah, kita adhibil ba'sa. Isfi, sembuhkan siapa orang yang kita doakan itu. Nah, isfi. Lalu Allahumma antas safi, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh. La safiya illa anta, tidak ada penyembuh kecuali Engkau. Allahumma antas safi, la sifa'a illa sifa'uka, ya Allah, Engkau Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali yang bersumber dari dirimu. Nah, ini doa maksur. Silakan Ibu baca. Ini redaksi yang mungkin paling simpel dan paling gampang. Kalau Ibu berkunjung ke orang sakit yang mungkin juga sudah nggak ada obatnya, dokter sudah angkat tangan, nah ini doanya. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di luar kekuatan manusia, masih ada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Sepanjang kita itu selalu menaati tuntunannya, insya Allah kita akan mendapatkan istilahnya inayah. Jadi pertolongan Allah itu kan dua macam ya. Pakai lewat sunnatullah, itu yang hukum-hukum kemasyarakatan yang biasa terjadi. Yang kedua melalui inayatullah, pertolongan spesifik yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini memang tidak bisa dipukul rata. Kalau orang begini akan dapat, orang begini akan dapat. Nah, ini tidak bisa. Nah, itu tergantung dari kekuatan rohaniah orang yang mendoakan. Nah, gitu. Nah, jadi itu jangan menggeneralisasi semuanya nggak boleh. Nah, memang ada yang nggak boleh kalau itu menabrak aturan-aturan syariat. Nah, yang tidak nabrak ya boleh-boleh saja. Wong riwayatnya itu ada dan itu diamalkan oleh para sahabat. Lalu ditulis oleh para ulama. Kalau Ibu mau cari kitab, ada kitab namanya At-Tibbun Nabawi. Pengobatan cara Nabi. At-Tibbun Nabawi. Ada dua kitab, yang satu ditulis oleh Imam Suyuti, yang satu ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Itu sudah diterjemahkan yang ditulis oleh Imam Suyuti. Pengobatan cara Nabi terjemahannya. Nah, itu isinya ruqyah, Bu. Isinya ruqyah itu di situ. Nah, gitu. Nah, silakan Ibu cari kitabnya. Nah, itu dipakai di pedoman. Kalau Ibu nanti mengobati dengan ruqyah, ya itu dua-duanya ada di situ. Silakan diambil. Nah, jadi harus dipahami yang tadi Ibu sampaikan. Ruqyah yang dilarang itu ruqyah yang menabrak aturan syariat. Yang tidak nabrak ya boleh-boleh saja. Orang Nabi menyeleksi mana yang nabrak, mana yang tidak. Nah, kita. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Jadi waktu itu akhirnya si orang itu ya dilakukan saja sendiri, tidak usah dibawa kemana-mana. Dia bilang gitu kan. Baca saja surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq sama An-Nas. Ya insya Allah kalau memang ini ada jin atau apa, dia bilang, pergilah jinnya itu, dia bilang. Itulah dia akhirnya. Jadi kami tidak disarankan untuk membawa keluarga yang sakit itu untuk keluar. Jadi ya sudah, akhirnya kita tidak bawa kemana-mana, jadi ya kita ini saja lah, kita tetap terapi dengan dokter seperti apa gitu kan. Ya, tapi emang sampai akhir memang dokter juga tidak bisa menyatakan ini penyakitnya apa. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu baca surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq kan juga ruqyah namanya. Nah, itu namanya ruqyah, Bu. Iya, jadi membacakan surat Muawwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas tambah surat Ikhlas itu ruqyah. Doa seperti itu namanya ruqyah.
Ya itulah yang disebut dengan ruqyah itu kayak gitu itu. Nah, gitu. Bukan ruqyah. Nah, itu ya ruqyah. Sekarang ada anak-anak kesurupan. Apakah itu karena jin? Ini menurut teori anak-anak kesurupan itu kan hanya karena kecapean, jiwanya kosong, nah, sehingga dia kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tak terkontrol seperti itu. Ini kan ada ahlinya sudah di masyarakat kita mengobati anak-anak yang seperti itu, tidak perlu pakai ruqyah ya, Anda sudah itu. Nah, gitu. Cuman karena orang tidak tahu lah, sehingga kemudian sering cara ngobatinya tidak pas. Nah, ya sekarang kita mesti pergi kepada pakarnya. Nah. Cukup Ustaz, terima kasih. Terima kasih Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Selanjutnya Pak Ustadz, di sini ada pertanyaan lagi dari Ibu Siti Patonah, yang mana pertanyaannya itu berkaitan tentang sholat. Yang mana di sini Ibu Siti Patonah bertanya, benarkah sholat wajib yang kita tinggalkan bisa diqodho? Kalau memang bisa, bagaimana caranya dan apakah ada waktu tertentu atau bisa dilakukan di sembarang waktu? Nah, silakan Pak Ustadz untuk dijawab. Kalau kita membaca tulisan-tulisan para ulama, sholat-sholat wajib itu tidak bisa diqodho. Yang bisa diqodho itu puasa. Nah, salah satu dalilnya adalah riwayat yang bersumber dari istri Nabi, Aisyah. Aisyah berkata, kunna nu'maru biqodho is-shaum wala nu'maru biqodho is-shalah. Kami diperintahkan untuk mengqodho puasa yang ditinggalkan karena misalnya menstruasi, atau karena alasan-alasan yang lain, atau karena bepergian, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqodho sholat. Tapi kalau persoalannya itu orang lupa, maka begitu dia ingat, langsung sholat, walaupun sudah keluar waktu. Nah, namanya lupa kan? Orang lupa, maka begitu ingat dia belum sholat, dia langsung sholat. Nah, itu bukan qodho, karena waktu itu dia lupa, walaupun sudah melewati waktu yang sebenarnya. Nah, gitu. Misalnya kita sholat zuhur lupa, lalu ketika ingat sudah masuk waktu asar, ya langsung aja sholat di situ. Nah, itulah waktu yang tersedia bagi dirinya itu. Nah, dia wajib sholat di situ karena ingat. Tapi kalau orang sengaja tidak sholat, kemudian ingin mengqodhonya di waktu yang lain, nah itu yang tidak ada. Orang sakit lalu tidak sholat, lalu ingin mengqodho di waktu yang lain. Nah, itu tidak ada dalilnya itu. Tidak ada dalilnya. Kita kalau mencari dalil, tidak ketemu dalilnya itu. Nah, kalau ada orang berpendapat bisa diqodho, itu pendapat pribadi. Dalilnya tidak ada dari Nabi. Dari Quran juga tidak ada dalil untuk itu. Kalau puasa memang dalilnya tegas itu. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Hitung berapa puasa yang ditinggalkan, laksanakan pada hari yang lain. Nah, jadi kalau sholat memang sudah ditetapkan waktu-waktunya. Kita mauqutan, sudah ditetapkan waktunya. Kecuali orang lupa, ketika ingat dia harus segera melaksanakan sholat yang kelupaan. Nah, gitu maksudnya. Apalagi qodho itu lalu dilaksanakan oleh orang lain, lebih tidak ada lagi. Oleh yang bersangkutan saja tidak ada dalilnya, apalagi oleh orang lain. Lalu dilakukan sholat rame-rame bagi, nah itu kan nggak ada dalilnya. Jadi secara teori kita tidak menemukan dalil. Kalau itu ada pendapat, itu pendapat yang sifatnya pribadi. Ya, makanya sholat yang hanya 5 waktu jangan sampai diabaikan. Kita harus perhatikan betul. Gitu. Ya, jadi sepanjang yang saya pelajari dari muda sampai tua ini tidak ketemu dalil itu. Baik, itu Mas Akbar ya.
Baik, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Ari. Gimana Pak Ari? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Bukan pertanyaan saya, Pak Akbar. Oh maaf. Bu Siti ya, Bu Siti. Kami kembalikan kepada Bu Siti. Baik, kalau tidak ada, kami masih membuka pertanyaan. Ini ada pertanyaan lagi Pak Ustadz dari Ibu Hajmiyah Guswika. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Akbar atas kesempatannya. Ustadz ingin bertanya terkait Syiah tadi Ustadz. Saya pernah mendengar bahwa ada beberapa Syiah yang melakukan ritual untuk pada saat hari Asyura dengan menyakiti diri mereka sendiri untuk memperingati kematiannya Husain, cucunya Rasulullah, Ustadz. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, Ustadz, apakah dan tujuan dari pelaksanaan tersebut juga agar diampuni juga dosa-dosa mereka, Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, apakah kegiatan melakukan hal tersebut benar akan diampuni dosa-dosanya? Kemudian, apakah untuk perayaan di hari Asyura memang dianjurkan melakukan ritual seperti itu, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Mohon pencerahannya, Ustadz. Ya, itu namanya ritualnya orang Syiah ya. Kalau dicari dalilnya di Quran nggak ada. Dicari dalilnya di hadis nggak ada. Malah kalau di hadis nggak boleh. Jadi menyiksa fisik, teriak-teriak histeris karena kematian itu dilarang. Itu namanya niyahah. Ya, niyahah itu tidak boleh. Ada larangan keras di hadis Nabi. Niyahah itu tradisi jahiliyah. Jadi orang jahiliyah dulu kalau ada kematian, maka anggota keluarganya itu kemudian teriak-teriak histeris, menyakiti badan, mukul-mukul wajah, nyubek-nyubek baju, nah gitu. Malah di masa jahiliyah itu ada tradisi sewa menyewa penangis. Nah, jadi kalau yang ditinggal mati, yang mati itu orang yang punya status sosial tinggi, nyewa penangis, mengesankan ini kematiannya menjadikan kesusahan bagi banyak orang. Nah, nangis histeris. Maka itu kemudian dilarang di dalam Islam. Tidak boleh. Nah, maka Islam kemudian membuat aturan secara Islami merawat jenazah. Itu apa? Memandikan, mengafani, menguburkan, nyolati, mendoakan. Nah, jadi kalau ada orang mati, itu kita mendoakan kepada yang meninggal. Nah, jadi tradisi niyaha, tradisi nyakiti fisik, merobek baju, teriak-teriak histeris, dilarang. Maka kalau di Syiah kok ada seperti itu, wah ini dilarang ini kalau dalam Islam, nggak boleh ini menahan itu. Nah, gitu. Walaupun ini cucunya Nabi sendiri yang meninggal, yaitu Sayyidina Al-Husain itu, nggak boleh. Nah, ini kan orang Syiah ini, untuk menunjukkan apa namanya kesedihan mereka itu. Nah, jadi mau Syiah mau Sunni nggak boleh secara Islam. Nah, itu tegas, itu aturannya ada di dalam hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya, jadi itu hanya khusus dilakukan oleh orang Syiah. Memang orang Syiah itu ingin beda dengan Sunni, maka mereka kemudian bikin ritual-ritual sendiri itu ya. Nah, itu yang dasarnya tidak ada dalam hadis. Dulu sahabat-sahabat kan juga tidak ada ya yang melakukan tindakan seperti itu, karena udah dilarang oleh Nabi itu. Termasuk ziarah kubur yang dulu tidak sesuai dengan aturan Islam, dilarang. Nah, lalu diperbaiki oleh Nabi, orang ziarah kubur itu yang mendoakan kepada arwah-arwah itu.
Setelah orang-orang bisa ngerti, baru boleh lagi ziarah kubur. Ketika masih keliru, bertawasul di situ, nggak boleh itu. Nah, karena mengotori akidah, mengotori iman. Nah, gitu. Itu ya Bu Haji ya. Jadi itu Syiah memang bikin aturan sendiri, tidak sesuai dengan syariat. Nah, kalau itu kaitannya dengan pengampunan dosa, ya nggak diampuni, malah melakukan penyiksaan terhadap fisik, malah berdosa itu ya, nambah dosa kepada yang ikut dalam acara itu, bukan malah mengampuni dosa, jadi malah menambah dosa karena melanggar aturan syariat agama. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kami kembalikan kepada Bu Wika. Bagaimana Bu? Alhamdulillah, terima kasih Pak Akbar. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Wika atas pertanyaannya. Selanjutnya kami masih membuka bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, di sini ada Pak Adit ingin bertanya. Kami persilahkan kepada Pak Adit. Silakan Pak Adit. Baik, Assalamualaikum Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sedikit pertanyaan Pak Ustadz terkait dengan tata cara sholat, khususnya sholat Jumat. Kami pengen tahu dalil dan cara apakah ada sholat qobliyah dan ba'diyah pada saat Jumat Pak Ustadz. Yang pertama, dalilnya apa Pak Ustadz, terus bagaimana cara pelaksanaannya. Kalau ada. Yang kedua, sholat tahajud Pak Ustadz. Pengetahuan kami dari riwayat Ibnu Abbas itu sholat tahajud 11 atau 13 Pak Ustadz. Diawali dengan sholat khofifatain. Setelah itu ada riwayat dari Ibnu Umar melaksanakannya masna-masna. Nah yang afdol itu yang dari riwayat Ibnu Abbas atau riwayatnya Ibnu Umar Pak Ustadz. Yang terakhir Pak Ustadz, kami pernah baca riwayat itu dari Abdullah bin Amir bin As radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, pelajarilah Al-Quran dari 4 sahabat. 4-nya saya lupa. Seingat saya ada Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal. Satu lagi saya lupa Pak Ustadz, mohon izin. Mengapa Nabi mensabdakan kita harus mempelajari Al-Quran dari 4 sahabat tersebut, bukan dari Khulafaur Rasyidin seperti Abu Bakar, Umar, Ali, Ustadz. Baik, Ustadz, makasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sholat Jumat. Sholat Jumat itu yang qobliyah ba'diyah, malah ada tuntunan dari Nabi itu yang ba'diyah itu 4 rakaat. Ya, ada hadisnya itu. Silakan dilihat. Nah, di bab sholat Jumat itu ada. Yang jadi persoalan itu, kalau Nabi sudah khutbah, maka orang tidak boleh sholat tahiyatul masjid. Nah, orang datang telat ke Jumatan, Nabi sudah berdiri di mimbar, maka orang tidak boleh sholat tahiyatul masjid. Orang mendengarkan khutbah. Ada kasus seorang sahabat datang terlambat, lalu sholat tahiyatul masjid. Tidak sholat tahiyatul masjid, dia duduk. Lalu diperintahkan oleh Nabi untuk berdiri sholat tahiyatul masjid. Tapi perintah ini hanya sekali terjadi, itu untuk sahabat yang bernama Surek. Nah, Surek, yang lain tidak. Jadi mungkin ada pertimbangan khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi mungkin ada pertimbangan khusus, maka dia kemudian diperintahkan untuk sholat. Tapi kalau yang lain itu suruh duduk itu, nah mendengarkan khutbah. Dan Nabi kalau sholat Jumat khutbahnya itu kan membacakan Quran, nah, bacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, sholat tahajud. Ya, sholat tahajudnya Nabi itu riwayatnya dari Aisyah itu
mau tahajud maupun mau sholat qiyamul lail di bulan Ramadan, kata Aisyah, tidak lebih dari 11. 8 sholat qiyamul lailnya, tahajudnya, kemudian tambah 3 sholat witirnya. Memang witirnya Nabi, kalau riwayatnya itu macam-macam. Ada witir Nabi itu 3, ada 5, ada 7. Nah, jadi nanti yang membuat orang beda pendapat adalah berapa jumlah witirnya Nabi. Kalau witirnya 5, maka jadi 13. Kalau witirnya 3, ya 11. Nah, ini nggak ada persoalan. Nah, namanya semua dilakukan oleh Nabi. Semuanya jadi boleh. Ini bukan pembatasan, ya. Ini bukan pembatasan. Orang mau sholat qiyamul lail itu lebih dari 8 juga boleh. Uang ini memang tidak dibatasi hanya 8. Memang Nabi memberi contoh minimal itu 8. Nah, makanya sahabat-sahabat dulu sholat itu kan beda-beda itu jumlahnya setelah 8 itu. Nah, gitu. Sekarang di Mekah, di Madinah itu kan juga macam-macam. Ada yang sholatnya itu sesuai riwayat ini. Ada yang 20, ada yang 36. Nah, gitu. Sesuai kemampuannya masing-masing. Jadi tidak dibatasi secara rigid tentang jumlah rakaatnya. Kemudian mau 22 atau mau 44 itu pilihan. Hadisnya Aisyah 44. Tapi hadisnya sahabat yang lain di masjid Nabi sholatnya 22. Nah, jadi pilihan-pilihan aja. Mau pilih 4 silakan, mau 22 juga silakan. Semua ada hadisnya kan, yang mengatakan sholatul laili masna masna, nah itu hadisnya. Yang sholatnya 4-4, kata Aisyah, arba'an summa thalathan, latas an khusnihinna wa tulihinna. Kamu tidak usah nanya berapa lamanya Nabi sholat dan seperti apa kualitasnya Nabi sholat. Kamu nggak bisa ngikuti Nabi. Nah, itu kata Aisyah. Ikuti menurut kemampuan. Tentang belajar Quran dari 4 sahabat. Ya, karena 4 sahabat ini adalah sahabat-sahabat yang memang istimewa dalam bidang penguasaannya terhadap Al-Quran. Ubay bin Ka'ab itu hafid. Dia pernah diajari langsung oleh Nabi tentang Quran. Salah satunya yang ada riwayatnya itu surat Al-Bayyinah itu dibacakan secara khusus oleh Nabi kepada Ubay atas perintah Allah. Nah, atas perintah Allah. Maka Ubay tanya, apakah ini perintah Allah? Ya. Nah, Nabi berkata begitu. Maka Ubay nangis terseduh-seduh. Kenapa? Karena ada perintah Allah kepada Nabi untuk membacakan surat Al-Bayyinah itu. Nah, maka Ubay di kemudian hari dia menjadi pakar dalam bidang Al-Quran itu. Nah, maka orang-orang belajar Quran ya salah satunya pada Ubay bin Ka'ab. Nah, gitu ya. Jadi ini memang 4 sahabat yang memang luar biasa kaitannya dengan kemampuan menghafal dan membaca Quran. Kalau 4 sahabat yang Khulafaur Rasyidin kan tidak. Nah, tidak. Tetapi mereka sebagai pejabat, ya leadership-nya luar biasa. Yang 4 sahabat berkaitan dengan Quran kan beda lagi. Nah, jadi mereka punya kelebihan di sisi yang lain. Maka Nabi juga memosisikan mereka sesuai keahlian masing-masing. Nah, itu ya, kenapa kok yang ini? Itu alasannya begitu. Baik, ya, terima kasih Pak Ustadz. Kami kembalikan kepada Pak Adit. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Yang pertanyaan pertama Pak Ustadz terkait Qobliyah Jumat. Jadi tata caranya pasnya kita melaksanakannya saat kapan ya Pak Ustadz? Karena kan ada 2 azan Jumat tuh kalau di masjid kami belakang Pak Ustadz. Oh iya. Ya memang biasanya orang tidak melakukan Qobliyah Jumat ya. Jadi sholat tahiyatul masjid. Datang ke masjid 2 rakaat sholat itu kan tahiyatul masjid bukan Qobliyah. Nah, kalau yang melaksanakan Qobliyah itu biasanya adzan 2. Nah, adzan 2, adzan pertama, kemudian sholat
qobliyah. Lalu imam naik, adzan kedua. Nah, sudah tidak ada lagi sholat di situ. Jadi yang melaksanakan qobliyah diberi waktunya setelah adzan pertama. Berarti kalau tidak ada adzan pertama, ya sebelum khotibnya naik mimbar melaksanakannya itu, gitu ya. Bagi yang ingin melaksanakan qobliyah Jumat. Di situ waktunya. Jadi kalau sudah khutbah, ya dengarkan khutbah. Tapi rata-rata orang-orang kita kan sudah khutbah, tetap saja dia sholat toh. Nah, gitu. Pak Ustadz, cukup jelas penjelasannya. Karena emang kami lihat ada beberapa rekan-rekan kalau sudah khutbah masih sholat. Saya bingung nih, posisi sholat saya apa yang salah, apa yang gimana Ustadz. Tapi Iya. sudah jelas penjelasan Pak Ustadz. Jazakallahu khairan Pak Ustadz atas penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Adit atas pertanyaannya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sudah tidak terasa kita sudah mendekati waktu sholat zuhur. Maka kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita pada pagi hari ini, pada hari ini. Insya Allah akan kita sambung lagi pada Sabtu depan dengan judul Menjadi Pribadi yang Amanah. Nah, kami selaku pembawa acara mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti pengajian ini, dan juga semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, ilmu-ilmu yang telah disampaikan itu dapat kita amalkan dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga senantiasa mendatangkan kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Sebelum saya mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, seperti biasa Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan sebuah pantun terlebih dahulu, yaitu pergi belajar ke rumah teman, teman baik tak pernah nakal. Apakah tanda orang beriman? Hati sabar penuh tawakal. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa beriman dan menjalankan segala bentuk syariat dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari kami selaku pembawa acara mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.